HP ini pernah menjadi HP terbaik Realme beberapa bulan di Indonesia, tepatnya di tahun 2019. Dan HP ini sempat membuat dilema kebanyakan orang saat ingin meminang antara Realme 3 Pro atau Realme X saat itu. Bahkan yang sudah terlanjur membeli Realme 3 Pro banyak yang menyesal karena ada penambahan beberapa fitur di Realme X ini. Selain chipset yang sama dan harga yang cuma selisih beberapa ratus ribu, ada 2-3 fitur yang kita dapatkan dari Realme X ini. Seperti panel yang sudah AMOLED, layar yang sudah full tanpa notch atau poni-poni, serta kamera pop-up untuk selfie-nya. Oke, di tangan saya ada Realme X. Kira-kira masih worth it kah HP ini dipakai di tahun 2022? So guys, gue Karsa dan mari kita simak reviewnya. Dari sisi desain, Realme X ini dari dulu memang agak aneh ya menurut saya. Desainnya mirip bahkan nyaris sama dengan saudaranya, Oppo K3. Karena mungkin masih satu perusahaan, bisa jadi cetakannya sama. Untuk back cover belakang terbuat dari plastik dan untuk finishingnya dibuat kayak ada gradasi dua warna, antara biru muda ke agak biru gelap. Memang feel menggenggam HP ini terasa biasa aja sih di tahun sekarang. Di bagian depan HP ini bersih dari poni atau notch, karena penempatan kamera selfie-nya sudah berada di dalam dan bisa naik turun saat digunakan. Untuk bagian depan saya salut dengan panel yang dikasih di HP ini, karena sudah AMOLED dan proteksi layarnya sudah Corning Gorilla Glass 5. Untuk ukuran layar sendiri cukup besar dan luas, berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Kontras dan warna yang dihasilkan khas AMOLED dan masih enak dipandang mata. Untuk kebutuhan streaming, nonton Netflix, bahkan TikTokan, HP ini sudah lebih dari cukup. Dan untuk daya tahan baterainya masih bisa bertahan seharian. Dari pagi sampai sore masih sisa sekitar 28% di jam 4 sore. Dengan pemakaian sosmed sekali main PS Mobile dan liatin GPS. Dan kecepatan casnya sendiri ini lumayan ngebut ya, karena sudah dibekali VOOC 3.0 dengan output charger 20 watt. Yang saat kita ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 27 menit. Dan ini sih yang membuat saya cukup nyaman memakai HP ini beberapa hari. Hal yang mungkin agak mengganjal di HP ini adalah tidak bisa dipasang micro SD. Untuk slot SIM-nya sendiri dual SIM, tapi nggak ada slot untuk micro SD. Jadi Anda yang wajib pakai micro SD di HP harus mikir lagi kalau meminang HP ini di tahun 2022. Memang untuk memori bawaannya sudah cukup lega ya, yaitu 128 GB. Tapi bagi Anda yang butuh fitur ini untuk memindahkan data, saya rasa wajib mempertimbangkan hal ini lagi. Untuk security atau keamanan, Realme X ini punya sensor fingerprint yang sudah ditanam di dalam layar. Yang kecepatan bacanya sendiri saya rasa nggak ngebut-ngebut amat, tapi nggak lemot amat juga sih, terbilang cukup lah. Selain fingerprint, ada juga face unlock yang pas kita aktifin fitur ini maka kamera depan akan secara otomatis kebuka untuk mendeteksi wajah kita. Ya memang sih kamera pop-up ini trennya di tahun 2019, tapi di tahun sekarang saya rasa fitur ini juga masih cukup keren. Pas kita lagi gabut bisa tuh iseng-iseng naik turunin kameranya sampai dia capek gitu. Untuk chipsetnya sama ya dengan Realme 3 Pro, sama-sama pakai Snapdragon 710 dengan fabrikasi 10 nanometer. Untuk performa memang pernah jadi yang terkencang di kelasnya ya saat itu. Tapi sekarang udah nggak sekencang dulu lagi sih. Untuk menjalankan game-game seperti PUBG Mobile, Free Fire masih lancar. Untuk PUBG berada di settingan high ya, memang masih cukup enak sih main game di HP ini. Oh ya, untuk sensitivitas layarnya juga masih bagus ya. Memang ada sebagian orang yang mengeluhkan touch delay HP ini dulu. Tapi untuk unit yang sedang saya pakai ini tampak oke-oke aja sih. Bagi teman-teman yang mungkin ada keluhan touch delay memakai HP ini, boleh komen di bawah ya. Oh ya, untuk varian RAM yang sedang saya bahas ini yang RAM 4GB dengan plus internal 128GB. Ada juga yang RAM 8 kalau nggak salah. Dia sudah berjalan di Android 11 dengan berbasis Realme UI 2.0. Untuk versi Androidnya sendiri saya rasa udah mentok di Android 11, nggak bakal kebagian update lagi. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera Realme X di tahun sekarang? Kira-kira masih bagus nggak?
Oke, Realme X ini punya setup dual kamera ya, yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel sebagai kamera utama. Dan untuk perekaman videonya sampai 4K. Tapi sayangnya kalau kita aktifin 4K, maka stabilisasinya nggak akan jalan, kecuali kita rekam di resolusi 1080p atau Full HD. Untuk lensa keduanya beresolusi 5 megapiksel sebagai kamera depth sensor. Untuk selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Dan saya rasa untuk hasil gambar yang ditangkap masih cukup enak ataupun masih cukup bagus sampai tahun sekarang. Warnanya dan detailnya juga masih cukup lah. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Realme X di resolusi 1080p 30 fps. Di kondisi sore hari weekend yang sangat cerah, padahal kemarin hujan sih. Untuk warna di sini masih detail ya. Warna kayak hijau tuh seperti rumput masih bisa ditampilkan secara natural. Oke, langit juga tampak kayak aslinya sih. Oke, kita coba jalan untuk stabilisasi ini di 30 fps. Jadi dia stabil sih, kalau 4K nggak stabil. Oke, untuk hasilnya saya rasa masih oke. Oke, kesimpulan dari Realme X di tahun 2022, HP ini masih cukup mumpuni di beberapa sektor, seperti panel AMOLED, fitur VOOC 3.0 dengan kecepatan ngebutnya dan performa Snapdragon 710 yang dirasa masih cukup di tahun sekarang. Game-game ringan keseharian jelas masih bisa dilahap ya untuk HP ini. Untuk PUBG Mobile juga masih cukup enak dan daya tahan baterai yang terasa masih cukup awet. Ditambah lagi dengan dukungan fast charging yang sangat ngebut, membuat kita nggak bakalan khawatir apabila kehabisan baterai. Dan perlu cepat-cepat untuk keluar rumah, tinggal colokin aja sekitar 15 menit. Dia sudah keisi sekitar 30% dan untuk fullnya sekitar 1 jam 27 menit. Dan untuk kameranya juga masih cukup bagus, apalagi dipasang Gcam. Saya rasa kualitasnya akan lebih jos lagi. Jadi HP ini worth it untuk Anda yang punya budget 1,5 sampai 1,8 juta yang ingin merasakan mantan HP Realme terbaik di masanya. Karena untuk harga secondnya memang banyak bertebaran di harga segitu sih di marketplace di Facebook. Oke, mungkin sekian review Realme X dari KP Gadget kali ini. Jangan lupa kasih saran dan kritik di bawah untuk koreksi ke depan channel ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.